Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Khalifah, NIM 185-285. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 9 tentang penyelesaian audit pada PT Sukus tahun 2018. Yang pertama, ada daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Daftar jurnal ini terdiri dari jurnal-jurnal yang ada di modul 2 sampai dengan modul 8. Dari modul 2 terdapat jurnal koreksi nomor 1 atas pesanan dari PT Krakatau tercatat 2 kali. Nomor 2, pesanan dari PT Usaha Lancar terjadi salah catat. Jurnal nomor 3, pembatalan pengiriman atas penjualan ke PT Sejahtera. Jurnal nomor 4 adalah koreksi atas transaksi piutang yang salah catat. Jurnal nomor 5 adalah koreksi atas uang pelunasan piutang PT Tempo yang dibawa kabur salesman. Jurnal nomor 6 adalah koreksi atas penyesuaian piutang Forex in USA akibat perubahan kurs mata uang. Jurnal nomor 7 adalah penyesuaian piutang Royal in USA akibat perubahan kurs mata uang. Kemudian, dari modul 3 terdapat jurnal nomor 8 tentang bahan baku polivinil yang dicuri. Jurnal nomor 9, koreksi atas pembelian bahan baku PSP yang belum dibukukan. Dan dari jurnal tersebut dibuat koreksi atas pencatatan bahan baku yang terlalu rendah. Kemudian, jurnal nomor 10 merupakan koreksi atas bahan penolong Carbox yang terendam banjir. Jurnal nomor 11 merupakan koreksi atas barang jadi Rukovin SP 500 yang dititipkan secara konsinyasi. Jurnal nomor 12 merupakan koreksi atas barang jadi Rukovin SP 1000 diberikan sebagai sampel promo dan dibukukan. Jurnal nomor 13 merupakan koreksi atas pembebanan upah buruh pabrik. Dan dari jurnal tersebut dibuat koreksi atas pencatatan barang dalam proses yang terlalu rendah. Kemudian jurnal nomor 14 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan utang usaha. Kemudian dari modul 4 terdapat jurnal nomor 15 tentang penyesuaian nilai investasi pada saham. Jurnal nomor 16 penyesuaian nilai deposito berjangka akibat kurs valuta asing. Jurnal nomor 17 yaitu perolehan jasa giro. Jurnal nomor 18 yaitu koreksi atas membayar biaya cek dan biaya admin. Jurnal nomor 19 koreksi atas tolakan clearing. Jurnal nomor 20 koreksi atas kesalahan pencatatan piutang usaha. Jurnal nomor 21 koreksi atas kiriman uang masuk dari PT Lestari. Jurnal nomor 22 yaitu koreksi atas perolehan jasa giro. Jurnal nomor 23 yaitu koreksi atas pembayaran biaya admin. Jurnal nomor 24 yaitu koreksi atas tolakan clearing. Jurnal nomor 25 yaitu koreksi atas kas kecil belum diisi kembali. Jurnal nomor 26 yaitu koreksi atas selisih kurang kas kecil. Kemudian dari modul 5 terdapat jurnal nomor 27 atas pembebanan sewa ruko di Jakarta bulan November dan Desember 2018. Jurnal nomor 28 atas pembebanan sewa ruko di Mangga 2 bulan Desember 2018. Jurnal nomor 29 atas pembebanan asuransi untuk tahun 2018. Kemudian dari modul 6 terdapat jurnal nomor 30 atas pencatatan pembagian laba dari PT Piglet. Kemudian jurnal nomor 31 atas pencatatan pembagian dividen dari PT Piglet. Kemudian jurnal nomor 32 atas pencatatan pembagian dividen dari PT PU. Jurnal nomor 33 merupakan koreksi atas reklasifikasi uang muka pembelian gedung. Kemudian dari modul 7 terdapat jurnal nomor 34 yaitu koreksi atas PPN bangunan yang dibangun sendiri. Kemudian jurnal nomor 35 koreksi atas PPB tahun 2018 yang dikapitalisasi ke bangunan dan prasarana yang seharusnya tidak dikapitalisasi.
Kemudian jurnal nomor 36 merupakan koreksi atas tukar tambah kendaraan bermotor. Jurnal nomor 37 merupakan reklasifikasi kendaraan ke aset sewa pembiayaan. Kemudian nomor 38 merupakan koreksi atas beban bunga sewa pembiayaan. Kemudian jurnal nomor 39 merupakan koreksi atas beban yang dapat dikapitalisasi ke peralatan kantor. Kemudian jurnal nomor 40 merupakan koreksi atas penjualan komputer. Jurnal nomor 41 merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan. Jurnal nomor 42 merupakan koreksi atas penyusutan aset tetap sewa pembiayaan. Jurnal nomor 43 merupakan reklasifikasi utang sewa pembiayaan PT Ciptaning. Kemudian jurnal nomor 44 merupakan reklasifikasi utang sewa pembiayaan PT Maju dalam 12 bulan. Kemudian jurnal nomor 45 merupakan koreksi atas PPh pasal 21 yang belum disetor bulan Desember 2018. Kemudian jurnal nomor 46 merupakan koreksi atas PPh pasal 23 atas jasa profesional. Kemudian jurnal nomor 47 merupakan set off atas PPN. Kemudian dari modul 8 ada jurnal 48 merupakan koreksi atas pencatatan PPh pasal 21. Jurnal nomor 49 merupakan koreksi atas komisi penjualan. Jurnal nomor 50 merupakan koreksi atas pembelian telepon genggam untuk relasi bisnis. Jurnal nomor 51 merupakan koreksi atas penjualan kardus bekas. Jurnal nomor 52 merupakan koreksi atas pajak penghasilan badan. Kemudian kita ke schedule A3.1 dan A3.2 yang ada di modul 1 tentang kertas kerja laba rugi. Penjualan neto. Untuk lebih rincinya kita dapat melihat di schedule PL1 dan saldo per audit untuk penjualan neto adalah Rp42.736.834.000. Kemudian untuk beban pokok penjualan, untuk lebih rincinya kita dapat melihat di schedule PL2 dan saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp30.947.959. Kemudian laba bruto diperoleh dari penjualan itu dikurangi beban pokok penjualan sama dengan Rp9.557.986.041. Kemudian untuk beban usaha, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada schedule PL3 dan saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.586.723.288. Kemudian untuk mencari laba usaha diperoleh dari laba bruto dikurangi beban usaha yaitu sebesar 6.970 laba usaha sebesar 6.971.262.753 rupiah. Kemudian untuk pendapatan dan beban lain-lain, laba atau rugi aset tetap diperoleh dari jurnal nomor 36 dan jurnal nomor 40, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sama dengan Rp2.529.000. Kemudian untuk laba atau rugi valuta asing diperoleh dari jurnal nomor 16 di debit dan di kredit ada jurnal nomor 6 dan jurnal nomor 7, sehingga saldo audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp415.600. Kemudian untuk pendapatan bunga diperoleh dari jurnal nomor 17, perubahannya diperoleh dari jurnal nomor 17 dan jurnal nomor 22, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar Rp9.928.491. Kemudian untuk laba investasi pada saham. Kemudian beban bunga ini diperoleh dari jurnal nomor 38 sehingga saldo per auditnya sebesar Rp2.110.934.415.
Kemudian untuk laba investasi pada saham diperoleh dari jurnal nomor 15, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sama dengan Rp4.500.000. Kemudian untuk biaya administrasi diperoleh dari jurnal nomor 18 dan jurnal nomor 23, sehingga saldo per auditnya Rp48.000. Kemudian pendapatan investasi diperoleh dari jurnal nomor 30, sehingga saldo per auditnya sebesar Rp30 juta. Kemudian pendapatan dividen diperoleh dari jurnal nomor 32, sehingga saldo per auditnya Rp2 juta. Kemudian pendapatan lain-lain diperoleh dari jurnal nomor 51, sehingga saldo per auditnya Rp20 juta. Jumlah pendapatan atau beban lain-lain sebesar Rp2.462.083.524. Kemudian untuk memperoleh laba sebelum pajak dapat dihitung dari laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, yang hasilnya sama dengan Rp4.109.229.229. Kemudian beban pajak penghasilan saldo per klien ditambah dengan perubahan yang diperoleh dari jurnal nomor 52, sehingga saldo per auditnya yaitu Rp1.789.778. Kemudian untuk laba neto dapat diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan, dan diperoleh laba neto sebesar Rp3.379.451. Kemudian kita ke schedule A3.1. Saldo awal tahun per sama dengan Rp3.219.772.334. Kemudian untuk ditambah dengan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan sebesar Rp3.152.644. Ini saldo per kliennya. Kemudian ada perubahan atas laba tahun berjalan yang dapat diambil dari kertas kerja laba rugi pada indeks A3.1 di debit Rp718.922.720 dan di kredit sebesar Rp635.159.526, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 untuk laba tahun berjalan yaitu Rp3.371.589.451. Kemudian saldo laba akhir tahun diperoleh dari saldo laba awal tahun ditambah dengan laba tahun berjalan, yaitu diperoleh Rp6.591.161.785. Kemudian kita ke schedule A2.1 dan A2.2 tentang kertas kerja neraca. Untuk kas dan setara kas, lebih rincinya dapat dilihat pada schedule C, di mana terdapat perubahan di debit Rp10.836.726 dan di kredit Rp40.538, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 sama dengan Rp17.784.050. Kemudian untuk investasi jangka pendek, lebih rincinya dapat dilihat di schedule D, dan saldo per auditnya sebesar Rp1.412.000.000. Kemudian untuk piutang usaha, lebih rincinya dapat dilihat pada schedule E, dan saldo per audit untuk piutang usaha sebesar Rp12.182.673.240. Kemudian untuk piutang lain-lain dapat dilihat pada schedule E, lebih rincinya
dan saldo per auditnya yaitu sebesar 107 juta rupiah. Kemudian untuk persediaan lebih rincinya dapat dilihat pada schedule F, dan saldo per auditnya yaitu sebesar 2.721.278.700 rupiah. Kemudian untuk beban dibayar di muka lebih rincinya dapat dilihat pada schedule G, dan saldo per auditnya sebesar 54.033.333 rupiah, sehingga total aset lancar sama dengan 16.464.769.323 rupiah. Kemudian pada investasi pada entitas asosiasi, lebih rincinya dapat dilihat pada schedule H, dan saldo per auditnya sama dengan 425.200.000 rupiah. Kemudian untuk aset tetap, harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku dapat dilihat pada schedule C lebih rincinya, dan diperoleh nilai buku aset tetap per audit sama dengan 6.017.526.833 rupiah. Kemudian aset lainnya dapat dilihat pada schedule H. Perubahannya diperoleh dari jurnal nomor 33, sehingga saldo per auditnya sama dengan 29.259.500 rupiah. Kemudian total aset secara keseluruhan sama dengan 22.960, total aset secara keseluruhan sama dengan 22.965.755.657 rupiah. Kemudian untuk kewajiban dan ekuitas, kewajiban pinjaman bank dan cerukan tidak ada perubahan, sehingga saldo per auditnya tetap 200 juta. Kemudian untuk utang usaha lebih rincinya dapat dilihat pada schedule M1, dan saldo per auditnya sebesar 1.276.926.100 rupiah. Kemudian untuk utang lain-lain terdapat perubahan yang diperoleh dari jurnal nomor 34, sehingga saldo per auditnya sama dengan 221.193.058 rupiah. Kemudian untuk utang pajak lebih rincinya dapat dilihat pada schedule M2, sehingga saldo per auditnya sama dengan 721.009.531 rupiah. Kemudian untuk biaya yang masih harus dibayar, perubahan saldonya dapat diperoleh dari jurnal nomor 13 dan nomor 25, sehingga saldo per auditnya sama dengan 177.188.980 rupiah. Kemudian untuk utang bank jangka pendek, saldo per auditnya 1.299.438.759 rupiah. Kemudian untuk utang sewa pembiayaan jangka pendek, lebih rincinya dapat dilihat di schedule M3, dan saldo per auditnya sama dengan 68.480.000 rupiah, sehingga total kewajiban jangka pendek sama dengan 3.964.236.428 rupiah. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang, utang bank jangka panjang, saldo per auditnya 10.175.357.444 rupiah. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang lebih rincinya dapat dilihat dari schedule N1, sehingga saldo per auditnya sama dengan 16 juta rupiah. Jadi total kewajiban jangka panjangnya sama dengan 10.191.357.494 rupiah. Kemudian untuk ekuitas, modal sahamnya saldo per audit tetap 2.220 juta rupiah. Kemudian saldo laba ini diperoleh dari schedule A3.2,
saldo laba yang diperoleh dari saldo laba awal ditambah dengan laba tahun berjalan, sehingga saldo laba per auditnya sama dengan 6.591.161.785 rupiah, sehingga total ekuitas sama dengan 8.811.161.785 rupiah. Jadi total kewajiban ditambah ekuitas sama dengan 22.956.755.657 rupiah, dan ini sudah balance dengan total aset yang ada di schedule A2.1. Kemudian kita ke ARP 2.1. ARP 2.1 ini digunakan untuk menghitung kenaikan atau penurunan saldo per audit dari 2017 hingga 2018. Misalnya, kas dan setara kas 2017 yaitu sebesar Rp67.695.350 dan saldo per audit 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.784.050. Dan dari 2017 ke 2018 ini mengalami penurunan sebesar Rp49.911.300, sehingga prosentase penurunan kas dan setara kas ini sebesar 74%. Kemudian kita ke ARP 2.2, ini menghitung kenaikan atau penurunan untuk kewajiban dan ekuitas. Misalnya, utang usaha saldo per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp1.068.203.500. Kemudian per audit 31 Desember 2018 itu sebesar Rp1.276.926.100. Jadi dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp208.722.600 dan persentase kenaikan utang usaha yaitu sebesar 20%. Kemudian kita ke ARP 2.3, ini merupakan kertas kerja untuk menghitung kenaikan atau penurunan atas laba rugi. Misalnya penjualan per audit 31 Desember 2017 sebesar Rp30.621.597.850. Kemudian saldo per audit 31 Desember 2018 sama dengan Rp40.736.834.000. Dan dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp12.136.150 dan persentase dari penjualan ini adalah 40%. Selanjutnya yaitu representation letter. Representation letter ini merupakan surat yang dibuat oleh klien PT Sugus dan ditujukan kepada kantor akuntan publik mengenai pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. Isinya adalah pernyataan umum, kemudian ada pernyataan tentang aset, termasuk piutang, persediaan, investasi dalam bentuk saham, aset tetap, aset lainnya. Kemudian ada pernyataan tentang kewajiban, termasuk kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian pernyataan tentang ekuitas, pernyataan pendapatan, beban dan laba rugi, kemudian ikatan bersyarat setelah tanggal neraca, peristiwa penting setelah tanggal neraca, kemudian hal-hal penting lainnya. Kemudian surat pernyataan direksi. Surat pernyataan direksi ini yaitu merupakan surat pernyataan tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Yang bertanggung jawab atas laporan keuangan PT Sukus adalah Diestri selaku direktur utama dan
Daniel selaku manajer akuntansi dan keuangan. Kemudian untuk neraca. Neraca ini merupakan hasil audit per 31 Desember 2018. Jumlah aset lancarnya untuk tahun 2017 sebesar 11.678.784.678 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 sebesar 16.494.769.323 rupiah. Kemudian jumlah aset tidak lancarnya untuk tahun 2017 sebesar 4.317.775 rupiah. Kemudian untuk aset tidak lancar 2018 sebesar 6.471.986.333 rupiah. Jadi jumlah aset secara keseluruhan untuk tahun 2017 sama dengan 15.996.559.678 rupiah, dan tahun 2018 sama dengan 22.956.755.657 rupiah. Kemudian untuk kewajiban jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 2.954.700 rupiah, dan tahun 2018 sebesar 3.964.236.428 rupiah. Jumlah kewajiban jangka panjang, untuk tahun 2017 sebesar 8.255.832.644 rupiah. Kemudian untuk tahun 2018 10.151.357.494 rupiah. Jadi jumlah kewajibannya untuk tahun 2017 10.556.787.344 rupiah. Kemudian untuk 2018 14.593.872 rupiah. Jumlah ekuitas untuk 2017 sebesar 5.439.772.334 rupiah. Kemudian saldo jumlah ekuitas untuk tahun 2018 sebesar 8.811.161.785 rupiah. Dan ini saldo labanya ini diperoleh dari saldo laba awal tahun ditambah dengan laba tahun berjalan. Ini juga dapat dilihat di laporan perubahan ekuitas. Kemudian laba ruginya, penjualan atau pendapatan usaha neto Rp42.736.834. Kemudian beban pokok penjualan Rp33.178.847.959 rupiah. Sehingga laba bruto diperoleh Rp9.557.986.041 rupiah. Kemudian dikurangi dengan beban usaha, ketemu laba usaha sama dengan Rp6.971.262.753 rupiah. Kemudian laba usaha dikurangi dengan beban lain-lain neto, sehingga ketemu laba sebelum pajak sama dengan Rp4.509.179.229 rupiah. Kemudian untuk beban pajak penghasilan sebesar Rp1.137.000.000
Rp789.778. Dan laba itu diperoleh dari laba sebelum pajak dikurangi beban pajak penghasilan. Dan laba netonya adalah Rp3.371.389.451. Laba ini nanti dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas. Ini menambah saldo laba awal sehingga ketemu saldo laba akhir. Dan saldo per 31 Desember untuk modal saham tetap Rp2.220.000.000. Untuk saldo labanya Rp6.561.961.785. Dan untuk jumlah ekuitas secara keseluruhan yaitu Rp811.161.785. Dan jumlah ekuitas secara keseluruhan ini akan dibawa ke neraca. Jumlah ekuitas harus sama. Kemudian kita ke arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2018 sama dengan Rp477.849.400. Kemudian arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi berkurang Rp2.463.285.500. Kemudian arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1.935.524.800. Dan setelah dijumlahkan terjadi penurunan kas dan setara kas sebesar Rp49.911.300. Kas dan setara kas awal yaitu Rp69.350.350. Dan setelah dijumlahkan dengan penurunan neto ketemu kas dan setara kas akhir tahun yaitu sebesar Rp17.784.050. Dan hasil ini harus sesuai dengan kas dan setara kas yang ada di neraca tahun 2018. Kemudian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari pernyataan umum, kemudian ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan, termasuk dasar penyusunan laporan keuangan, kemudian mata uang pelaporan, transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kemudian ada pendapatan dan beban, kemudian imbalan kerja, pajak penghasilan, kas dan setara kas, investasi pada efek tertentu, piutang usaha, persediaan, investasi pada entitas asosiasi, aset tetap, kemudian informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas dan setara kas yang ada pada neraca itu terdiri dari kas besar sebesar 3 juta, kas kecil sebesar 1.800.000, dan bank CAB sebesar Rp13.391.410, dan bank Lopo minus Rp407.360, sehingga jumlah kas secara keseluruhan, kas dan setara kas secara keseluruhan yaitu Rp17.784.050. Kemudian investasi pada saham, rinciannya ada saham PT Gudang sebesar Rp167.500.000, kemudian PT Garam Rp102 juta, sehingga jumlah investasi sahamnya Rp269.500.000. Kemudian rincian untuk piutang usaha pihak ketiga yaitu Rp12.299.673.240.
Manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih sehingga penyisihan piutang ragu-ragu nihil. Kemudian rincian untuk persediaan yang ada di neraca, rinciannya adalah sebagai berikut. Ada barang jadi sebesar 1.730.351 rupiah, kemudian barang dalam proses 305.107.800 rupiah, kemudian bahan baku 527.156.300 rupiah, bahan pembantu 126.843.600 rupiah, dan persediaan konsinyasi sebesar 31.820.000 rupiah. Dan jumlah keseluruhan yaitu 2.721.278.700 rupiah. Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Kemudian, investasi pada asosiasi, rinciannya adalah sebagai berikut. PT PO lokasi Jakarta kepemilikannya yaitu 10% sebesar 100 juta. Dan PT Piglet lokasi Jakarta kepemilikannya 30%, dan nilai tercatatnya yaitu sebesar 325.200.000 rupiah. Jadi, jumlah investasi pada entitas asosiasi sebesar 425.200.000 rupiah. Perusahaan dapat dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Untuk tahun 2018, dari PT PO sebesar 2 juta dan dari PT Piglet sebesar 4.800.000 rupiah. Dan jumlah pendapatan dividen yang diperoleh adalah 6.800.000 rupiah. Kemudian rincian untuk aset tetap yang ada pada neraca, saldo awal tanah 2 miliar, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, sehingga saldo akhir 2 miliar rupiah. Kemudian untuk bangunan dan prasarana, saldo awalnya 1.350.000.000, ada penambahan 1.630.000.000, dan ada pengurangan 100 juta rupiah, sehingga saldo akhir 2.880.000.000 rupiah. Kemudian untuk mesin dan peralatan 420 juta rupiah saldo awalnya, kemudian ada penambahan 400 juta dan tidak ada pengurangan sehingga saldo akhirnya 820 juta rupiah. Kemudian kendaraan saldo awalnya 550 juta 279.000 rupiah, ada penambahan 460 juta rupiah dan pengurangan 240 juta rupiah sehingga saldo akhirnya 770 juta 279.000 rupiah. Kemudian peralatan kantor sebesar saldo awalnya sebesar 83.361.000 rupiah, ada penambahan 116 juta 390.000 rupiah dan ada pengurangan 3 juta rupiah sehingga saldo akhirnya sebesar 196 juta 771.000 rupiah. Kemudian ada aset tetap sewa pembiayaan, saldo awalnya 0, penambahannya 160 juta dan pengurangan 27.991.000 rupiah. Dan saldo akhirnya yaitu 132.019.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan untuk tanah yaitu tidak disubutkan, bangunan dan prasarana, saldo awal penyusutan, akumulasi sebesar 135 juta, ada penambahan 147.500.000 rupiah dan pengurangan 67 juta 250.000 rupiah. Dan saldo akhirnya sama dengan 215 juta 250.000 rupiah. Kemudian ada mesin dan peralatan, saldo awalnya 84.000 rupiah, penambahannya 62 juta, pengurangannya tidak ada sehingga saldonya 146 juta rupiah. Kemudian kendaraan, saldo awalnya 220 juta 111.600 rupiah, kemudian penambahan 300 juta 237.400 rupiah. Kemudian ada pengurangan 192 juta 191.600 rupiah dan saldo akhirnya yaitu 328 juta 167.400 rupiah. Kemudian untuk peralatan kantor sebesar 33 juta 356.400 rupiah, ada penambahan 54 juta 454.400 rupiah dan pengurangan 17 juta 689.200 rupiah. Dan saldo akhirnya yaitu 70 juta 121.600 rupiah.
Kemudian aset tetap pembiayaan saldo awalnya 0, terdapat penambahan yaitu Rp22.3.167 dan saldo akhirnya yaitu Rp22.3.167. Jadi nilai bukunya untuk tanah tahun 2018 2 miliar, bangunan dan prasarana Rp2.664.350.000, mesin dan peralatan Rp674.000.000, kendaraan Rp442.111.600. Kemudian peralatan kantor ada Rp126.649.400, aset tetap pembiayaan Rp110.015.833. Beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar Rp142.250.000 dan Rp184.424.167 untuk tahun 2018 dan sebesar Rp109.500.000 dan Rp116.727.080 untuk tahun 2017. Aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi all risk. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan 1 miliar untuk tahun 2017. Perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari resiko tersebut. Kemudian rincian untuk utang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.276.926.100. Kemudian untuk perpajakan, rinciannya yaitu PPh pasal 21 63 utang PPh pasal 21 sama dengan Rp63.250. Kemudian utang PPh pasal 23 Rp400.000, utang PPh pasal 25 atau 29 Rp688.539.778. Kemudian untuk utang PPN sama dengan Rp32.006.503. Jadi jumlah utang pajak tahun 2018 sama dengan Rp721.009.531. Ini adalah untuk menghitung pajak penghasilan atau koreksi fiskal. Laba sebelum pajak penghasilan Rp4.509.179.229. Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final dikurangi dengan pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final dikurangi dengan selisih peserta aset tetap menurut fiskal atas penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan. Kemudian ditambah dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan ketemu laba kena pajaknya sama dengan Rp4.551.159.113. Dan pajak penghasilannya yaitu sama dengan 25% dari laba kena pajak dan ketemu sebesar Rp1.137.789.778. Dikurangkan dengan kredit pajak PPh pasal 25 yaitu sebesar Rp494.250.000 dan hutang pajak penghasilan badan PPh 29 yaitu Rp643.539.778. Kemudian untuk utang bank jangka pendek Rp1.299.438.759. Utang bank jangka panjang Rp10.775.357.444. Dan jumlah utang bank yaitu sebesar Rp11.474.796.203. Utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank JAB dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang yang fasilitas penarikan dari Bank JAB berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Dana dan mesin pabrik, jaminan personal dan seluruh pemegang saham. Dan bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.934.415 dan Rp1.886.400.000. Untuk modal saham,
Rincian modal saham terdiri dari pemegang saham yaitu PT SWAT, PT SWAT dengan jumlah saham 500 lembar, persentase kepemilikan yaitu 50% dengan nilai nominal 1.110 juta rupiah. Kemudian untuk PT TAP, jumlah sahamnya 450 lembar, persentase kepemilikannya 45% dan nilai nominalnya 999 juta rupiah. Kemudian untuk pemegang saham Ibu Melinda, jumlah sahamnya yaitu 50 lembar, persentase kepemilikannya yaitu 5% dan nilai nominalnya 111 juta rupiah. Kemudian untuk beban pokok penjualan rinciannya yaitu persediaan awal, ini persediaan awal bahan baku ditambah dengan persediaan bahan penolong, kemudian ditambah dengan pembelian selama tahun berjalan, sama dengan tersedia untuk digunakan. Kemudian dikurangkan dengan persediaan akhir yang terdiri dari persediaan bahan baku akhir ditambah dengan persediaan bahan penolong akhir. Kemudian ketemu bahan baku dan penolong yang digunakan. Bahan baku penolong yang digunakan. Tenaga kerja 1.991.158.900 rupiah, overhead 284.383.729 rupiah. Jadi barang dalam jumlah beban produksi yaitu diperoleh dari bahan baku dan penolong yang digunakan ditambah dengan tenaga kerja ditambah dengan overhead. Kemudian jumlah beban produksi ditambah dengan barang dalam proses produksi awal temu sekian, kemudian dikurangi barang dalam proses produksi akhir, ketemu beban pokok produksi sama dengan 33.822.613.724 rupiah. Kemudian ditambah dengan barang jadi awal sama dengan menjadi barang jadi tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir sama dengan beban pokok penjualan yaitu sebesar 33.178.847.959 rupiah. Dan ini rincian dari beban pokok penjualan yang ada di laporan laba rugi. Kemudian untuk rincian beban usahanya, ada gaji 1.052.311.000 rupiah, kesejahteraan karyawan, promosi, perjalanan dinas dan akomodasi, bensin, jasa profesional, asuransi, jamuan dan representasi, sumbangan, perlengkapan kantor, telepon, faks dan pos, listrik dan air, penyusutan, beli tertagih, dan sewa, dan lain-lain. Jumlahnya 2.586.723.288 rupiah. Dan jumlah ini sesuai dengan beban usaha yang ada di laporan laba rugi. Kemudian untuk beban bunganya 2.110.934.415 rupiah dan beban lain-lainnya yaitu 417.577.600 rupiah. Kemudian untuk pengungkapan lainnya tentang informasi kurs mata uang asing. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 4.750 rupiah dan 13.000 untuk $1 US dollar. Kemudian tanggal penyelesaian laporan keuangan, direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Kemudian laporan auditor independen. Laporan auditor independen ini dibuat oleh akuntan publik untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Yang isinya, kami telah mengaudit neraca atau laporan posisi keuangan PT Sukus tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas,
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kemudian pendapat dari auditor yaitu, menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sukus tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian kita ke manajemen letter. Manajemen letter ini ditujukan pada pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi PT Sukus. Manajemen letter ini berisi tentang kelemahan dalam pengendalian internal perusahaan beserta saran perbaikan yang diberikan oleh auditor. Ada anggaran, uang kas, penagihan piutang, laporan bulanan dari piutang usaha, perangkapan tugas, inventarisasi aset tetap, prosedur pembelian, penyimpanan barang di gudang. Itulah presentasi dari saya mengenai penyelesaian audit modul 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.